teman-teman, perkenalkan nama saya Bagus Tiono. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga dunia. Di sini saya khususnya akan menjelaskan materi tentang metode pelestariannya. Teman-teman dapat melihat dan juga mengamati video ini tentang persebaran, pelestarian dan juga konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga dunia. Seperti apa videonya? Langsung cek ke sini. Dewasa ini, kerusakan ekosistem alam semakin parah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari perbuatan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan, termasuk flora dan faunanya. Hal ini tentu saja mengancam kelangsungan ekosistem alam yang bahkan dapat menyebabkan kepunahan. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka dilakukan sebuah langkah untuk mencegah hal tersebut, yaitu dengan dilakukan perlindungan dan konservasi alam. Pengertian pelestarian dan konservasi alam. Pengertian pelestarian alam secara umum adalah upaya untuk melindungi suatu wilayah beserta isinya yang berupa tumbuhan dan hewan. Pelestarian flora dan fauna adalah upaya yang dilakukan baik dari pemerintah, masyarakat, dan negara dalam menjaga dan mempertahankan suatu ekosistem berupa kehidupan hewan dan tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan. Pelestarian alam di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang membahas tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan 3 asas, yaitu tanggung jawab, berkelanjutan, hingga manfaat. Di Indonesia, terdapat 2 macam pelestarian alam, yaitu pelestarian alam secara ex situ dan pelestarian alam secara in situ. Berikut penjelasan mengenai kedua pelestarian alam tersebut. Metode in situ. Metode in situ adalah metode pelestarian flora dan fauna yang dilakukan langsung di tempatnya. Metode in situ memberikan perlindungan kepada daerah yang dianggap memiliki ekosistem yang unik, dengan flora dan faunanya yang terancam punah. Kemudian, metode ex situ adalah metode pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara mengambil fauna dan flora dari wilayah aslinya, dengan tujuan melakukan konservasi, perlindungan, serta pengembangbiakan. Apa perbedaan antara metode in situ dan metode ex situ? Perbedaannya terletak pada cara dan bentuk dari konservasinya. Metode in situ adalah pelestarian di habitat aslinya, sedangkan pada metode ex situ adalah pelestarian di luar habitatnya. Kemudian, metode in situ melalui bentuk konservasi seperti cagar alam, cagar biosfer, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan pada metode ex situ adalah melalui bentuk konservasi seperti kebun koleksi, kebun raya, taman safari, plasma nutfah, kebun binatang. Pengertian dari bentuk konservasi in situ dan ex situ. Yang pertama adalah pada metode in situ, yaitu suaka alam. Suaka alam adalah hutan yang memiliki ekosistem yang dilindungi di dalamnya. Hutan suaka alam juga bisa disebut hutan lindung. Kemudian, suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah upaya perlindungan pada ekosistem yang dinilai memiliki keunikan. Keunikan itu juga berisi berbagai macam jenis flora dan fauna yang harus dilindungi. Selanjutnya, cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan akan tumbuhan dan ekosistem tertentu yang harus dilindungi atau dilestarikan dan perkembangannya berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi aslinya. Flora dan fauna yang terdapat di dalamnya dapat juga digunakan untuk keperluan di masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian, Taman Nasional.
Taman nasional adalah sebidang tanah yang mendapatkan perlindungan mutlak dari pemerintah. Tanah ini berisi ekosistem-ekosistem yang dilindungi, seperti flora fauna yang langka. Kemudian, pengertian dari bentuk konservasi dari metode ex situ. Yang pertama adalah taman safari. Taman safari adalah upaya pelestarian flora dan fauna melalui pembuatan lingkungan buatan. Berbeda dengan kebun binatang yang setiap spesies berada dalam satu kandang. Pada taman safari, beberapa spesies berada dalam satu wilayah besar. Setiap wilayah terpisah oleh pagar tinggi. Pengunjung harus memakai mobil atau kendaraan dari taman safari jika ingin mengunjungi serta melihat jenis fauna dan flora di dalamnya. Di taman safari, ruang gerak hewan lebih bebas karena daerahnya yang luas. Kemudian kebun binatang. Kebun binatang adalah salah satu bentuk konservasi dengan memakai lingkungan alam buatan yang terpisah-pisah pada setiap jenis spesies. Setiap spesies akan berada di dalam kandang yang terpisah dengan spesies yang lain. Kekurangan dari kebun binatang adalah ruang gerak menjadi sangat terbatas akibat berada di dalam kandang. Selanjutnya adalah taman hutan raya. Taman hutan raya adalah taman hutan yang sebagian masih habitat asli dan sebagian telah diperbarui dengan lingkungan buatan. Taman hutan raya mengkhususkan pada konservasi koleksi tumbuhan. Ciri-ciri hutan raya adalah mempunyai koleksi tumbuhan yang banyak serta unik, mempunyai wilayah yang luas, serta masih memiliki keindahan habitat aslinya. Berikut adalah peta persebaran konservasi di Indonesia. Persebaran pelestarian dan konservasi flora dan fauna di Indonesia terdapat di beberapa tempat merata di setiap wilayahnya. Untuk Pulau Jawa, konservasi flora dan fauna tersebar di beberapa daerah, seperti di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang terletak di Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Satwa yang dilindungi di Taman Nasional ini seperti owa Jawa, yang merupakan hewan endemik daerah, kemudian lutung, macan tutul, kera, dan surili. Selanjutnya ada Suaka Alam Nusa Kambangan yang terletak di Jawa Tengah, melindungi bunga wijaya kusuma dan bunga bangkai. Kemudian ada Taman Nasional Kepulauan Seribu yang terletak di Kepulauan Seribu. Taman nasional ini melindungi ekosistem berupa terumbu karang yang unik. Kemudian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang membentang dari Kabupaten Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan Lumajang, Jawa Timur. Taman nasional ini terdapat jenis tumbuhan yang spesifik, yaitu cemara gunung, atau dalam bahasa latinnya Casuarina junghuaniana. Sedangkan untuk jenis faunanya, seperti kijang, ayam hutan atau alas, babi hutan, ajak, rusa, dan macan tutul. Kemudian Taman Nasional Meru Betiri terletak di Jember Selatan, Jawa Timur. Contoh satwa yang terdapat di Taman Nasional ini adalah seperti harimau loreng Jawa, kancil, kijang, rangkong, merak, penyu karet, dan penyu belimbing, serta beberapa jenis tumbuhan seperti Balanopora, fungosa, dan Rafflesia zolingeri. Selanjutnya ada Taman Nasional Baluran yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Jenis flora yang terdapat di Taman Nasional ini antara lain dada biru atau Eitrina eudopila, pilang, kosambi, kemloko, dan lain-lain. Untuk jenis faunanya yang terdapat di sini antara lain banteng, rusa, kerbau, ular piton, macan tutul, ajak, lingsang, kijang, dan babi hutan. Kemudian Taman Nasional Ujung Kulon melindungi badak bercula 1 atau Rhinoceros sondaicus, banteng, harimau loreng atau Panthera tigris, surili, dan owa Jawa.
Nah, berikut adalah contoh gambar dari flora dan fauna yang terdapat di pelestarian konservasi di Pulau Jawa. Konservasi in situ di Sumatera. Di antaranya adalah Swaka Alam Batang Pelupuh yang terdapat di Sumatera Barat, melindungi flora seperti bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian Taman Nasional dan Swaka Margasatwa Gunung Leuser yang terdapat di Aceh, melindungi satwa seperti gajah, beruang Malaya, harimau Sumatera, badak Sumatera, orang utan Sumatera, kambing Sumba, tapir, burung kuda, macan akar, dan itik liar. Kemudian ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Beberapa flora yang dilindungi adalah diantaranya Meranti, Keruing, Pasang, Damar, Kemiri, Pengarawang, Temu-temuan, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis faunanya terdapat babi rusa, beruang madu, macan tutul, dan gajah. Nah, ini adalah contoh dari flora dan fauna yang terdapat di konservasi in situ di Sumatera. Konservasi in situ di Kalimantan. Di antaranya adalah terdapat Taman Nasional Tanjung Puting, melindungi satwa seperti orangutan. Selanjutnya, Swaka Alam Padang Luwai, melindungi jenis flora seperti anggrek, terutama jenis anggrek hitam. Kemudian Swaka Margasatwa Tanjung Puting, yang terletak di Kalimantan Tengah, melindungi satwa seperti jenis kera hidung panjang atau bekantan, kemudian beruang madu, dan orangutan. Nah, ini adalah contoh gambar dari satwa dan juga flora yang terdapat di konservasi in situ di Kalimantan. Kemudian konservasi in situ di Sulawesi. Di antaranya terdapat Swaka Margasatwa Lorelindu yang terletak di Sulawesi Tengah, melindungi satwa seperti anoa, rusa, dan babi rusa. Selanjutnya Swaka Alam Taman Laut Pulau Pombo di Maluku, melindungi satwa air dan pemandangan terumbu karang. Nah, ini adalah gambar dari satwa dan juga flora yang terdapat di konservasi in situ di Sulawesi, seperti anoa, babi rusa, dan terumbu karang. Kemudian konservasi in situ di Bali. Salah satunya adalah Taman Nasional Bali Barat, melindungi satwa seperti jalak Bali putih, kera hitam, menjangan, muncak, landak, terenggiling, ayam hutan, kepodang, pelatuk, dan penyu. Nah, ini adalah contoh dari satwa-satwa yang dilindungi di Taman Nasional Bali Barat, seperti terenggiling, jalak Bali, burung kepodang, dan juga kera hitam. Konservasi in situ di Nusa Tenggara. Terdapat Swaka Margasatwa Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Waiwul, melindungi satwa endemik seperti komodo. Kemudian yang terakhir, ada konservasi in situ di Papua. Di antaranya, ada Taman Nasional Wasur yang terletak di Kabupaten Merauke, Papua, melindungi berbagai macam satwa seperti kanguru pohon, burung cendrawasih, marsupial, kuskus, dan lain-lain. Nah, ini adalah peta dari persebaran taman nasional yang terdapat di Indonesia. Dari peta ini dapat kita ketahui bahwa jumlah dari taman nasional yang terdapat di Indonesia kurang lebih terdapat 50 taman nasional. Taman nasional ini tersebar dari ujung barat Sumatera sampai dengan ujung timur Papua. Contoh dari bentuk konservasi ex situ, seperti Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta, kemudian Kebun Binatang Bandung, Taman Safari Indonesia,
yang terletak di Bogor, kemudian Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang terletak di Kabupaten Kalo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selanjutnya ada Taman Raya Insinyur Juanda, Kebun Raya Liwa, dan Kebun Raya Batu Raden. Nah, ini adalah gambar dari kebun binatang dan juga taman safari. Di sini ada gambar dari kebun binatang Gembira Loka dan juga kebun binatang Bandung serta Taman Safari Bogor. Nah, selanjutnya ada gambar dari Taman Hutan Raya dan juga kebun raya. Di antaranya di sini ada Taman Hutan Raya Bukit Barisan, kemudian ada Taman Hutan Raya Insinyur Juanda. Selanjutnya ada Kebun Raya Batu Raden dan juga Kebun Raya Mesen Rempulu and Rekang. Kegiatan konservasi flora dan fauna juga dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Tidak hanya di Indonesia saja. Yang membedakan antara konservasi di Indonesia dan juga di negara-negara lain adalah dari jenis flora dan faunanya. Nah, ini adalah peta persebaran konservasi di dunia. Menurut IUCN, Red List Threatened Species dan Sites Appendices. Red List of Threatened Species and Sites Appendices ini merupakan lembaga yang biasanya dijadikan rujukan mengenai status konservasi secara global. Status konservasi dari dua lembaga tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, hingga suatu negara mengadopsinya dalam sistem hukum masing-masing. Penerapan status konservasi akan mengikat apabila telah terbentuk undang-undang atau peraturan yang secara resmi diterbitkan oleh negara. Contoh konservasi flora dan fauna di dunia. Yang pertama terdapat di Asia. Di antaranya, Suaka Margasatwa Gajah Bun Lodge di Thailand. Di Thailand, gajah seringkali diburu atau dibunuh guna diambil gadingnya. Serta, gajah-gajah dijadikan atraksi di kebun binatang untuk menghibur pengunjung. Tetapi, hal ini tidak Anda temukan di Suaka Margasatwa Gajah di Bun Lodge. Suaka Margasatwa Gajah ini didirikan oleh Catherine Kanner. Gajah-gajah ini dirawat dan kandangnya dibangun dengan semirip mungkin dengan habitat aslinya di hutan. Kemudian, ada Taman Nasional Ranthambore di India. Taman nasional yang terletak di India ini adalah salah satu tempat Anda bisa melihat kehidupan harimau Bengal. Hutan kering, bukit terjal, dan jurang dari Aravalli dan juga Vindhya adalah penampungan yang pas bagi harimau Bengal yang menakjubkan. Bersama dengan kawanan rusa sambar, sekawanan lutung, serigala yang berkeliaran, dan beruang yang bermalas-malasan. Musim kemarau adalah saat yang tepat untuk berkunjung ke sini. Selanjutnya ada konservasi flora dan fauna di Australia. Terdapat di antaranya Suaka Margasatwa Koala Lone Pine. Suaka Margasatwa Koala Lone Pine didirikan pada tahun 1972 dan merupakan pusat penyelamatan koala tertua dan terbesar di dunia. Cagar alam ini, di samping melindungi koala, juga terdapat kanguru dan juga burung-burung di Suaka Margasatwa yang terletak di Brisbane, Australia. Selanjutnya ada Great Barrier Reef. Great Barrier Reef Marine Park adalah salah satu cagar alam terbesar di bumi. Warisan dunia yang membentang di benua Australia ini memiliki koleksi satwa langka yang hanya bisa hidup di belahan bumi bagian selatan. Selain itu, tempat ini diawasi oleh polisi dan juga pihak keamanan setempat. Inilah mozaik terumbu karang terluas di dunia. Terletak di pantai timur Laut Australia, memiliki hampir 3.000 terumbu karang dan gundukan pasir di Coral Sea.
Great Barrier Reef merupakan pelabuhan bagi ratusan spesies karang, termasuk 5.000 hingga 8.000 jenis moluska, lebih dari 1.300 spesies krustasea, hingga ikan paus. Di sini, Anda juga bisa menemukan sekitar 1,7 juta sarang burung laut, 6 jenis penyu yang mencari makan dan bersarang, juga buaya muara. Selanjutnya adalah wilayah konservasi flora dan fauna di Eropa. Di antaranya terdapat The Lake District National Park di Inggris Utara. The Lake District National Park di Inggris Utara meliputi 885 mil persegi dengan banyak danau yang indah. Rumah bagi banyak danau terdalam di Inggris, Wastwater. Tempat ini juga termasuk wilayah terbasah di negara itu, berdasarkan curah hujan tahunan yang cukup tinggi. Taman Nasional Lake District sebenarnya adalah taman nasional terbesar di Inggris dan menghabiskan 1% dari seluruh wilayah Inggris. Selain danau adalah kawasan hutan lebat dan banyak kota dan desa dengan jumlah populasi sekitar 40.000 orang. Selanjutnya ada Taman Nasional Swiss di Switzerland. Taman Nasional Swiss didirikan pada tahun 1914. Adalah salah satu taman nasional pertama yang didirikan di Eropa. Dan taman nasional ini adalah salah satu taman nasional di Swiss. Taman mencakup hanya 66 mil persegi, di mana terdapat beragam habitat hutan pegunungan dan mendukung kelimpahan hewan dan tumbuhan. Spesies asli dari Taman Nasional ini diantaranya adalah elang emas, marmut, rusa, dan chamois. Trek pendakian yang indah dan banyak kesempatan melihat keindahan alam sebagai taman atraksi utama bagi para pengunjung. Kemudian di wilayah Amerika, konservasi flora dan fauna di Amerika, beberapa di antaranya adalah Greater Yellowstone, meliputi Taman Nasional Yellowstone dan Grand Teton, serta hutan nasional di sekitarnya. Dengan luas mencapai 30.000 mil persegi, Taman Nasional ini kaya akan satwa liar, beruang grizzly dan beruang hitam, serigala abu-abu, puma, bison, rusa, domba bighorn, dan kambing Rocky Mountain adalah beberapa di antaranya. Kemudian ada Grand Canyon National Park, USA. Grand Canyon National Park adalah taman nasional tertua ke-15 di Amerika dan memiliki luas sebesar 1.902 mil persegi. Didominasi oleh Grand Canyon sendiri sejauh 277 mil panjang sampai 18 mil lebar dan kedalaman 1 mil. Ini adalah jurang besar yang menarik jutaan pengunjung ke Arizona setiap tahun yang ingin memandangi keindahan dari kemegahan Grand Canyon. Meskipun sebagian besar pengunjung datang untuk melihat canyon itu sendiri, Taman Nasional ini juga memiliki berbagai satwa liar asli dan daerah yang berbatu lainnya yang dapat dijelajahi. Spesies seperti beruang hitam, singa gunung, dan coyote semuanya asli dari wilayah Taman Nasional ini. Yang terakhir dari Afrika. Contoh konservasi flora dan fauna di Afrika adalah salah satunya Taman Nasional Kruger. Adalah rumah bagi beberapa satwa liar dan terkenal di dunia. Dengan luas lebih dari 7.000 mil yang terbentang sepanjang perbatasan Zimbabwe dan Mozambikwe. Taman Nasional Kruger memiliki beragam ekosistem. Mulai dari hutan mopane, sabana akasia, padang rumput, hingga hutan tropis. Kruger berfungsi sebagai rumah untuk 147 mamalia, 507 spesies burung,
dan 114 reptil. Yang tak kalah mengesankan adalah pohon baobab dan kelinci savana. Kemudian ada Yayasan Vervet Afrika Selatan. Tempat ini bukanlah tempat rehabilitasi hewan, tetapi tempat ini adalah pusat pendidikan hewan. Swaka Margasatwa ini adalah tempat bagi sekitar 700 monyet yang terluka, disalahgunakan, atau yang tidak memiliki tempat tinggal. Interaksi langsung antara monyet dan pengunjung adalah salah satu atraksi yang membuat The Vervet Monkey Foundation sangat populer baik oleh turis lokal maupun turis asing. Video tentang persebaran, pelestarian, dan konservasi flora dan fauna yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.